Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tergantung teman-teman nonton konten ini jam berapa. Dan bisa jadi juga selamat malam. Kali ini agak sedikit spesial ya. Kita ditemani, muter-muter ditemani sama salah seorang pandit football, Banebi. ini ini ada apa namanya, ada sebelah itu ada temanku namanya Mas Gigih gitu, Gigih Imani Putra gitu. Dia seorang pandit football, pengamat sepak bola, dan kayaknya sih kita akan sering ketemu ngobrol-ngobrol, ya bincang-bincang bagaimana berita terkini kaitannya dengan bola, terutama yang lagi trending-trending. Terus kemudian apa sih hal trending tersebut, berita tersebut, apa relevansinya dengan kita. Ini seperti biasa, nggak ada opening, nggak ada seremoni, nggak ada greeting dan lain sebagainya. Kita langsung ngobrol. Gimana Mas Gigi? Yang sedang trending apa ini Mas Gigi? Yang sedang trending apa saja nih yang mau kita obrolin? Wah, tadi dibilang spesial, justru saya kira sebaliknya Mas Sigit, ini saya yang merasa spesial ini. Kenapa? Ya, pertama dijemput, terus tadi diperkenalkan dengan agak berlebihan sebetulnya. Oh gitu? Kalau disebut pengamat, ya masih bisa saya anggukkan lah. Tapi kalau levelnya pandit, rasa-rasanya belum lah. Rasa-rasanya belum ya? Nanti penonton SMS kecewa ini. Oh, SMS sama penonton sedulur Mas Sigit. Oh gitu? Nama channelnya toh? Oh iya. Meskipun tadi belakangnya ada tulisan Banebinya ya. Ada tulisan Banebinya gitu. Pandit jadi, baru. Pandit Banebi. Jadi OTW pandit itu. Ya, amin. Pun sekarang itu kan sering kali ya, semua orang itu sudah bisa mengakses, karena kan sepak bola sekarang itu ada big datanya, ya enggak Mas? Ya, betul. Ada big datanya itu. Beberapa waktu yang lalu itu kebetulan waktu saya kuliah, itu ada mata kuliah ekonometrika, dan di situ itu kita mencoba untuk mengulik banyak aplikasi-aplikasi baru. Dulu pas zaman S1 itu kan kita pakai SPSS aja udah rasanya jago banget itu ya. Karena variabel dulu itu coba ada 2, 3, 4 gitu, maksimal 3 lah biasanya. Kalau sekarang itu kan kita menganalisis ratusan variabel dalam satu waktu dan membaca bagaimana pengaruh antar variabel tersebut. Ternyata udah banyak aplikasi-aplikasi baru, dan itu juga sesuai dengan tren big data. Sepak bola sekarang juga sangat mengandalkan data. Benar-benar. Jadi sepak bola sekarang bukan cuma lagi sekedar sebuah permainan, Mas. Oke. Udah jadi show tersendiri, udah jadi tayangan. Berkat data-data itu tadi ya, para pelatih banyak juga berlangganan, misalnya punya tim analisis sendiri yang itu mereka memanfaatkan data-data itu. Misalkan saya lupa apa nama datanya, mungkin itu jadi rahasia tim pelatih, tapi memang instrumen teknologi itu dijadikan sebagai bahan analisis untuk mengembangkan permainan mereka, dan itu sangat efektif. Indra Sapri itu juga dulu mengakui sangat terbantu dengan adanya tim-tim analisis. Dulu kan cara kerja pelatih Indonesia itu sangat tertinggal jauh sekali. Oke. Dan karena ada tim analisis itu tadi yang mencermati permainan 90 menit kan sekarang bisa direkam. Jadi sekarang bahkan banyak pandit-pandit yang menganalisis dengan cara seperti itu. Jadi dia melihat bagaimana sebuah pertandingan itu, kenapa sih tim ini menang, di mana peran vital atau posisi yang mereka menangkan dalam sebuah pertandingan, apakah di lini tengah, di lini depan atau di lini belakang. Itu ya dengan sedikit akal itu bisa dimengerti gitu. Saking komplitnya data ya yang dipakai ya. Saya tuh pernah lihat ada satu statement, aku lupa ini statementnya siapa. Salah satu pemain yang the most underrated itu kan, ya sering sih di posisi itu sering underrated sebenarnya. Yang aku seneng itu kan Sergio Busquets, itu bacanya gimana? Ya Busquets lah, atau seperti apapun itu. Waktu di masa primanya ya tentunya ya, waktu di masa primanya itu banyak yang kemudian menganggap kenapa kok dia bisa muncul di tim milik Pep di saat semuanya itu ya bisa dikatakan berada di secara personal itu berada di puncak peradaban sepak bola pada waktu itu ya. Ada Messi misalkan, terus kemudian pada saat yang sama ada Xavi, ada Iniesta,
Terus kemudian ada berbagai pemain-pemain yang lain. Kalau kepemimpinan kita jelas ya tahu Puyol gitu. Terus kemudian pada waktu itu ada satu pemain yang kayaknya itu agak sedikit salah ini salah ditempatin gitu, dia nggak terlihat menonjol, yaitu Sergio Busquets. Dia di DMF ya. Kalau iya dah, dia di DMF ya. Iya ya, dia posisinya gelandang, agak bermain bertahan. Tapi ada statement menarik gitu. Kalau kamu melihat kalau kamu melihat permainan, maka kamu tidak akan melihat Sergio Busquets. Tapi kalau kamu melihat Sergio Busquets, kamu akan melihat seluruh permainan. Ya. Kenapa? Karena dia itu ya memang gimana ya? Bisa dikatakan terutama bagi penonton highlight macam saya gitu. Yang nonton bola itu kadang-kadang daripada membuang 90 menit itu kan cukuplah kita nonton ulasan-ulasan itu 3 menitan gitu, terus kemudian 9 menitan kadang-kadang kan sering seperti itu ya. Nah itu dia hampir nggak pernah muncul gitu, hampir nggak pernah muncul dalam proses terjadinya gol, hampir nggak pernah muncul dalam berbagai macam highlight pertandingan. Tapi ternyata peran dia di dalam permainan itu sangat vital gitu, yang kalau tanpa data-data itu saya yakin kok orang-orang semacam Sergio Busquets itu juga nggak akan dengan mudah dilihat ya. Dulu posisinya Guardiola juga di situ. Iya, fakta menariknya memang banyak sekali pelatih-pelatih kalau kita ngomongin dari yang terakhir ya, Guardiola itu memang dia juga sebagai gelandang. Para gelandang itu bagi saya itu para pemikir sejati di lapangan. Gitu. Saya meyakini itu. Dan sayangnya gelandang ini posisi yang yang bisa dikatakan anomali gitu, Mas. Karena yang sering kali disorot, lampu yang paling terang itu kan diarahkan ke striker biasanya. Gelandang itu cuman jadi omongan tambahan lah kalau dalam perbincangan sepak bola itu. Padahal peran mereka itu ya sangat besar. Sepak bola nggak lengkap tanpa adanya gelandang gitu. Dan memang kalau kita ngelihat highlight itu sedikit bisa menggambarkan tapi tidak bisa merangkum keseluruhan permainan. Memang penikmat sepak bola mestinya harus bersusah-susah menahan kantuk untuk menyaksikan 90 menit itu, karena ada banyak momen yang nggak bisa kita jelaskan cuman dari 30, 40, 50 detik ya. Gelandang itu kalau dalam sepak bola dia semacam ininya lah, semacam ruh. Kalau ruh dan jiwa sama nggak sih? Ya nggak tahu, tinggal definisikan saja. Yang filosof kan dirimu, kalau kan politisi ya. Jadi ruh dan jiwa sama atau enggak, dihitung atau enggak itu dalam pemasukan negara. Kayak gitu. Ya intinya dia seperti inilah, seperti jantung lah dalam anatomi tubuh manusia. Tanpa jantung kan nggak ada detaknya tuh, mati. Tanpa gelandang, tanpa melebih-lebihkan juga mengurangi peran yang lainnya. Tapi kalau kita bicara konteks gelandang, memang perannya itu sevital itu. Dan Sergio Busquets itu yang menyebabkan dia juga masih bertahan sampai dengan sekarang ketika rekan-rekan satu timnya udah jadi yang pelatih. Iya. Bahkan dia dilatih oleh Xavi sekarang kan? Iya. Mantan rekannya sendiri. Teman satu timnya. Iya. Messi udah pergi ke Inter Miami. Ke Liga yang wow. Terus Iniesta masih bermain tapi di Jepang. Betul. Tapi Xavi ini masih ada gitu. Dia ini seperti Sergio Busquets. Sergio Busquets ini kayak politisi yang diam tahu-tahu jadi ini ketua DPR RI. Dulu kan gak pernah muncul di berita. Tapi gak ada di highlight. Tiba-tiba bisa matiin mic. Gak bahaya apa ini tuh. Tiba-tiba jadi kapten tim kan? Iya benar. Ya tapi itu sebenarnya ya dua hal yang berbeda sih. Kalau Xavi kan memang punya kualitas ya, tapi yang satu itu mungkin punya kualitas tapi ya begitulah. Sebentar, ini Xavi atau Sergio? Di otak saya selalu Xavi karena jersey Barcelona pertama yang kumiliki itu Xavi. Oh gitu. Nomor 6 kan.
malah tertukar. Sergio Busquets. Xavi itu bukannya nomor 8 siapa? Iniesta ya? Iniesta. Iniesta, betul. Busquets itu nomor berapa ya dulu? Bahkan untuk nyebut nomornya aja kita kesulitan. Untuk membuktikan kalau dia memang jarang dipercakapkan. Ya. Tapi kadang-kadang sering memberikan kejutan. Misalkan ya kita bicara di yang Liga Inggris lah misalkan. Ini baru ketika kedatangan Casemiro gitu kan. Dia juga berada di posisi gelandang bertahan ya. Ya di posisi gelandang bertahan. Nah, ternyata kok sebegitu signifikan membawa perubahan pada permainan tim gitu. Ya. Nah, yang baru saja ini juga apa namanya yang baru saja cukup trending ini kan final Liga Champion ya. Final Liga Champion. Finalnya itu luar biasa megah kalau menurut saya itu. Banyak sekali pemain-pemain yang di situ disorot gitu. Yang dalam sorotan ada yang manusia apa namanya manusia yang selalu apa dia kayaknya usianya itu berhenti bertambah itu. Zeko. Ya kan dia berhenti bertambah. Makin tua apa namanya makin permainannya bedanya kalau sekarang nggak bisa 90 menit. Ada juga Lautaro gitu yang dia dipercaya menjadi pemimpin juga di apa namanya di Inter ya meskipun di final kemarin kalau nggak salah nggak megang ban kapten gitu. Terus kemudian tapi dia pemimpin dia pemain permainan di Inter gitu. Ada juga yang penuh penderitaan yaitu Lukaku. Terus kemudian ada Haaland itu kan yang dia sedang happening lah sedang naik gitu. Sekarang orang-orang sudah ngomong nih ini klausul pelepasannya Haaland ini kalau diaktifkan udah banyak yang ngincar gitu. Seberapapun harganya. Seperti itu ya. Terus ada juga siapa KDB misalkan yang dia itu juga dipercaya menjadi salah satu apa namanya pengumpan terbaik dan tercerdas saat ini gitu. Ada juga banyak gundungan yang diisukan akan hengkang dari City ya. Ada Bernardo Silva gitu. Kalau barisan-barisan penyerang itu ada banyak sekali. Tapi di luar dugaan loh. Satu gol tercipta di apa namanya di final Liga Champion dan itu oleh gelandang bertahan. Rodri. Ya. Tapi sebelum ke Rodri, kayaknya Manchester City itu selain Ederson yang tampil bagus di bawah Mister Gawang, benar. Punya kiper pelapis yang juga nggak kalah bagus. Lukaku. Bukan Stephen Ortega sih. Iya. Parah banget Lukaku. Pemain ke-12. Kok iso? Iya, dari pemain ke-12 Lukaku itu luar biasa. Ya, kalau Inzaghi selalu punya cara menemukan ruang yang tepat, Lukaku sebaliknya. Iya. Dia selalu berada di tempat yang salah. Ini mungkin apa namanya? Kan ada defensive midfielder ya. Nah, kalau dia itu defensive striker gitu. Jadi ini ya menjadi guyonan bagi banyak orang gitu Lukaku itu. Dia menemukan tempat yang tepat untuk menggagalkan gol rekannya sendiri. Wah ini. Kalau dulu parlemen Ghana itu pernah viral itu parlemen Ghana itu mengibaratkan ekonomi mereka seperti cara Maguire bertahan. Menyerang tim sendiri. Nah, kayaknya ini entah parlemen di mana layak menggunakan metafora Lukaku sih sebagai gambaran. Oh gitu. Untuk betapa lucunya gitu. Ketika situasi membutuhkan gol, dia justru menghalang-halangi. Ya tentu dengan niat tidak sengaja ya pasti. Pastilah. Atau mungkin dia harus punya rasa kesetia kawanan dengan Kevin De Bruyne ya kan? Yang terpaksa keluar cedera terus keluar sebelum babak pertama berakhir gitu. Dan kayaknya sih kalau seumpama kali ini City nggak menang itu Bruyne nangisnya agak berlebihan gitu. Terus akhirnya itu ya udahlah demi teman senegara gitu. Dia kan dari Belgia kan? Iya, dulu pernah sama-sama main di Chelsea juga. Sama-sama main di Chelsea. Dan ini final kedua Liga Champion yang De Bruyne nggak menyelesaikannya sampai akhir. Dulu waktu lawan Liverpool kan cedera juga dia. Oke. Memang lawan Liverpool, lawan Chelsea. Oh iya, Chelsea 2019 yang akhirnya gagal itu. Benar. Udah memang kayaknya apa ya? Memang bukan harinya De Bruyne lah. Dia kayaknya ya, kalau di final-final besar dia kurang hoki kali ya. Iya, padahal final itu bisa dijadikan semacam panggung paling megah harusnya. Benar. Tapi ya justru salah satu aktor utamanya harus hilang. Iya. Kalau secara taktikal, secara permainan kemarin apa yang disorot nih dari Mas Gigi selaku Pandit Banebi?
Menurutku Manchester City ya tampil jauh di atas yang bisa kita definisikan. Manchester City itu kan sangat sempurna perjalanan dia sebelum menuju final. Bahkan menurutku final yang sebenarnya itu bukan melawan Inter. Mereka sudah bertanding dengan nuansa final itu sejak Munchen. Munchen. Ya. Mereka kandaskan Munchen. Benar. Terus mereka kalahkan Madrid juga. Kalau saja level permainan Manchester City sama dengan dua laga itu sebelum final itu, wah, itu pasti Inter Milan harusnya ya bisa lebih dari 1-0 dan 1-0 itu ya mungkin sebentuk penghormatan lah untuk Bentuk penghormatan. Itu kerja keras loh, itu kerja keras Lukaku itu. Ya kredit khusus untuk Lukaku. Kayaknya itu selepas pertandingan De Bruyne nyamperin Lukaku ya. Ya. Dibeliin tiket balik kayaknya. Thanks bro. ini memang luar biasa itu kontribusi Lukaku itu. Mengakhiri 7 tahun penantian Guardiola. Dengan penuh kesabaran berada dalam satu tim, terus seolah-olah gimana ya, banyak orang yang meragukan kan kehebatan kebesaran dari seorang pelatih jenius bernama Guardiola gitu. Emang kalau nggak dulu nggak karena Barca dia bisa dapat champion gitu. Nah ternyata akhirnya 7 tahun, kalau nggak salah 7 tahun ya? Iya 2009 atau 2000 berapa ya? Dia treble dengan Barca itu kan? Oh ya, cukup lama memang. Barca cukup lama. Terus kemudian dia sudah sempat pindah ke Bayern, terus habis itu ke City. Di City cukup lama, 7 tahun. Cukup lama 7 tahun. Baru pada waktu tahun ke-7 Guardiola di City itu dia mendapatkan Liga Champion atas kredit dari Lukaku. Di luar dugaan ya. Besok itu salah satu pembelian wajib bagi Manchester City itu adalah Lukaku gitu. Ya jangan jas merah lah, jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu kan, hargai jasa pahlawan. Nah, tahun terakhir kontrak Pep sih ini, dia kan 2016 tuh tahun terakhir, sekitar 8 atau 9 bulan sebelum Liga Champion ya, sebelum final Liga Champion, Pep memang udah bicara ke banyak media, apapun hasilnya kontrak saya akan berakhir dan perpanjangan kontraknya tergantung dengan manajemen kan, bagaimana negosiasi mereka. Tapi ada yang menarik dari komentar Pep setelah pertandingan. Dia bilang, jadi komentarnya itu seperti sehabis orang lepas bercinta gitu. Dia bilang, saya sangat lelah tapi merasa puas dan lega gitu. Wah. Terus komentar berikutnya, nah ini penghormatan untuk Inter Milan. Untuk menang itu sangat sulit katanya. Kira-kira gitu lah dia. Balik lagi ke soal taktik tadi ya. Simeone, meskipun Pep itu memang mastermind dari City, permainan Inter Milan menurutku juga nggak kalah bagus sih, karena Inter meskipun banyak diperkirakan bakal jadi bulan-bulanan, mereka membuktikan di lapangan hijau itu menjadi final dengan pertarungan yang setara. Benar luar biasa. Itu di luar dugaanku loh. Dengan catatan City itu di bawah performa sih sebenarnya. Yeah. Karena kan, kalau kita mau bandingin apple to apple, kualitas City di Premier League dengan kualitas Inter Milan di Serie A itu jauh sekali. City itu mereka juga juara di Liga Premier, sementara Inter Milan dengan lawan yang pas-pasan gitu di Serie A, mereka cuman di posisi ketiga, itu pun terbantu karena Juventus pengurangan 10 poin kan, karena ada kasus itu. Kasus penggelembungan itu ya. Iya, dan mereka juga memang dalam sepak bola elemen keberuntungan dan kejutan itu di luar hitung-hitungan taktis sebenarnya. Inter Milan kan juga melaju ke final ya relatif terseok-seok lah. Mereka cukup beruntung karena bisa mengalahkan Barcelona dan menahan imbang di leg kedua, itu terbilang beruntung lah. Mereka kalah dari Munchen kan di babak grup dari Barca, terus Victoria Pleasant dan lain sebagainya di penyisihan di fase gugur mereka menang dari Benfica, Milan, dan lawan-lawannya relatif
relatif lebih mudah, mudah, lebih mudah dibandingkan dengan perjalanan City ya. dibandingkan dengan perjalanan City. Mungkin juga justru City grogi dan pas berada di puncak mereka lelah mungkin. Wah, udah habis-habisan ngelawan tim-tim yang hebat, ketemunya Inter Milan gitu. Ini sama kayak Mas Sigit kemarin habis ketemu Dokter Kamal, hari ini ketemu Gigi. Wah, grogi saya gitu. Jadi kualitasnya ini, kualitas lawannya yang menurun. Oh, Karena mungkin lawannya agak seperti itu. Jadi kalau final itu kan pertandingan mental, pertandingan pikiran sebetulnya. Main game kan. tapi kemarin itu mungkin juga sih kryptonite dari City itu udah mulai ditemukan. Ya, Karena kan kita ngelihat ya gaya bertahan Inter ketika mematikan lini tengahnya City itu tuh ini bukan tanpa desain gitu loh, Bro. Ini bukan tanpa desain. Kalau menurutku ya sebagai orang awam di dunia sepak bola. Gitu. Kenapa kok pada waktu itu akhirnya kejutannya malah justru muncul dari Rodrigo gitu ya, karena memang pada waktu itu pemain-pemain di posisi menyerang itu semuanya mampu dimatikan dengan gaya bertahan ala Inter. Atau mungkin memang Inter itu DNA-nya kryptonite-nya Pep Guardiola. Jadi di luar dugaan betul gitu. Kalau kita ngelihat ya susunan pemain, kalau kita lihat harga pemain, kalau kita lihat misalkan usia pemain. Nah, ini kan juga Inter sudah banyak sekali yang tidak berada di usia-usia emas ya. Nah, dia Zeko itu waktu itu saya ingat itu kan kebetulan nonton bareng anak saya Akif itu. Bareng anak aku Akif itu nonton, terus kemudian tak tunjukin itu loh. Depan itu ada namanya Edin Zeko. Wah, dia itu tak ceritain itu enggak usianya itu berarti bertambah dia. Sekarang kayak gini, cuma ini bakal habis dia staminanya kalau seumpama berhasil dieksploitasi. Ternyata ya memang usia nggak bisa bohong lah ya. Tapi kan kalau seumpama melihat secara keseluruhan itu Inter bisa banget mengimbangi City. betul. Dengan racikan strategi yang kalau menurutku juga agak kaleng-kaleng itu. Simeone Inzaghi. Selepas gol dari Rodri itu sebenarnya untuk ukuran final bagiku itu final yang membosankan sih. Oh gitu ya. Final yang membosankan karena ya dua tim sama-sama bermain pragmatis kan. Ya hal yang wajar mungkin. Apapun bisa dilakukan untuk meraih trofi kan. Hiburan nomor sekian lah. Nah, setelah gol Rodri itu baru respon dari Inter Milan itu bagus, itu mulai banyak peluang termasuk kelucuan Lukaku tadi. Tapi Lukaku juga berhasil menciptakan peluang melepaskan dirinya dari pengawalan. Meskipun ya kualitas akurasi tendangannya ya masih lebih bagus ini Dimas Derajat. Jauh banget sebenarnya. Dia juga Inter bermain efektif dengan bola-bola lambung. Justru itu yang mereka lakukan setelah tertinggal. Padahal kalau untuk menghadapi klub yang punya lini tengah sebagus Manchester City, umpan lambung itu efektif. Solusi. Karena kan dia dari belakang ke depan dia memutus di lini tengah, berhenti kan. Hanya tinggal pertarungannya di lini depan aja, dan dengan tingkat akurasi yang bagus peluang bisa tercipta ya. Contohnya sundulan Lukaku itu meskipun Ederson juga bagus, arahkan tepat ke Ederson ya. Umpan bola lambung, bola mati kayak di menit akhir itu juga kan, sundulan itu juga efektif kan. Betul. Jadi ya faktor ketidakberuntungan Inter itu lagi-lagi menurutku adalah turunnya performa City sih, karena City tampil seperti yang tidak diharapkan lah. Jauh ya dibandingkan dengan permainan sebelumnya. Waktu kita tonton bagaimana City misalkan katakanlah waktu melumat Madrid di kandangnya gitu. Aduh, itu gila lah itu bagaimana Bernardo Silva pada waktu itu memberikan kejutan lah ya. Terus habis itu bagaimana ya yang menarik sebenarnya Alvarez juga itu. Alvarez turun 1 menit ngegulin dia kan waktu itu kan. Itu gila kan menurut. Kemarin nggak ditampilin ya. Apakah Pep belum bisa meracik formasi yang melibatkan Alvarez? Nah, waktu Kevin De Bruyne ditarik itu yang dimasukkan kan justru Phil Foden. Ya. Phil Foden, bukan Alvarez. Padahal
Haaland itu ruang geraknya dimatikan. Dia sepanjang pertandingan relatif cuma satu tembakan itu kan. Betul. Di awal-awal pertandingan. Selepas itu mungkin Haaland sengaja tetap dipertahankan, ya itu untuk memberi apa ya, semacam pengalihan lah, biar fokus pemain Inter Milan itu ke Haaland, sehingga pemain-pemain yang lain Punya bisa ruang. bisa membuka ruang. Dan Phil Foden ini tipikal penyerang yang tipikal pemain yang serba bisa kan, dia pergerakannya luas dan lain sebagainya. Kalau Alvarez dia hampir setipe dengan Haaland sih menurutku, tipe-tipe pragmatis. Ya dia target man, bisa juga sebagai disebut poacher tuh. Bagaimana ya nyebutnya poacher? Striker yang kalau dapat bola nggak banyak gerak, tapi sekalinya dapat itu langsung menghukum lawan. Haaland dan Alvarez tuh tipe-tipe begitu. Tapi pendekatannya berbeda ya. Kalau Haaland kan dia punya fisik yang besar, Kayak mesin ya. kayak mesin gitu. Kalau Alvarez, kalau menurutku kok dia ya sama-sama pintar sih, penempatan posisinya juga pintar. Hebat itu si Alvarez, kecepatannya juga bagus. Tapi memang tipenya tipe-tipe poacher ya. Dia nggak bisa menjadi semacam pemain nomor 10 gitu, nggak bisa. Kurang sih, beberapa pemain itu bakal nggak bakal tampil maksimal kalau dia tidak di posisi yang nyaman. Kenyamanan pemain itu salah satu faktor pelatih juga untuk memutuskan dia dimainkan di mana. Mungkin Phil Foden dimasukin ya karena butuh pemain yang bisa mengeksploitasi ruang itu tadi sih. Dan Foden dan Haaland itu kan chemistry-nya juga terbilang bagus kan. Ketika Haaland pertama kali datang ke City, salah satu temen nongkrong pertamanya ya Phil Foden itu. Oh ya? Iya. Oh, dia orang mana Phil Foden itu? Orang Inggris. Asli Inggris kan? Haaland kan lahir di Inggris, di Leeds. Ayahnya dulu kan mantan pemain Manchester City juga. Oh, oke. Yang pernah ribut sama Eric Cantona apa ya? Ayahnya City pada waktu itu lah ya. preman ya ayahnya. City di pada waktu itu masih era-eranya Manchester is Red. Tapi dulu Sir Alex Ferguson itu mengejek Manchester City dengan sebutan tetangga yang berisik. Ya. Sekarang kayaknya nyanyian glory itu ya udah mulai diambil alih oleh Manchester City. Jadi di Britania Raya bukan cuman hanya satu Manchester, udah ada benar-benar dua sekarang. Kalau dalam teologi itu ada salah satu kota tertua tuh Yerusalem Al-Quds, kota yang dihuni oleh banyak agama. Ibu kota dari semua agama. Ada satu kota 3 Tuhan tuh, ada Ya, betul. Islam, Yahudi dan juga Kristen, dan karena itu juga diperebutkan kan. Nah, Manchester City ini boleh dibilang sekarang jadi salah satu kota yang seksi juga, kota yang bisa menjadi ikon dari sepak bola Inggris ke depan gitu. Satu kota 3 piala nih mereka nih tahun ini. Satu kota 3 piala. Oh iya, dan treble winner. Betul. Dan 2 klub Inggris yang berhasil treble dua-duanya dari Manchester. Nah, ini ibu kota lah. dengan gaya permainan yang cukup berbeda. Kemarin sebenarnya menarik waktu Piala FA, Mas. Jadi waktu Piala FA itu, aku kok seneng ya. Aku sudah gitu. Ten Hag dengan Pep pada waktu itu yang agak sulit dibedakan secara penampilan gitu. Karena ini ya. Karena sama-sama ada. Untung aja pada waktu itu wasitnya bukan diambilkan wasit siapa lah, Colina atau siapa gitu. Tapi menarik kemarin itu kan. Ini kan semacam perang 2 filosofi. Pep semakin kesini dia semakin tak lihat dia semakin kehilangan jiwa mudanya. Dia semakin mementingkan keseimbangan lah. Ya wajar gitu kan. Karena kan kita itu pengen menang dalam kompetisi, bukan hanya sekedar menang dalam pertandingan. Kita menang dalam perang, bukan sekedar perang dalam duel gitu. Nah ini tak kira kok ini Pep semakin matang gitu. Tapi kan yang matang-matang kayak gitu, itu kadang-kadang terlalu pada akhirnya nanti akan membosankan gitu. Akhirnya akan membosankan. Revolusi taktiknya itu sudah berhenti era revolusionernya gitu. Sekarang era-era evolusioner.
apa namanya, perubahan-perubahan kecil-kecilan, terus kemudian ya aspek-aspek mikro itu sangat diperhatikan. Tapi ya bisa dikatakan kita sudah mulai bisa nih menebak bagaimana apa namanya Pep di final Liga Champions gitu. Ketemu dengan Ten Hag yang pada waktu itu di Piala FA, di final Piala FA itu. Ketemu dengan Ten Hag yang belum sampai pada tingkatan mapan gitu. Sampai pada tingkatan mapan. Jadi masih otak-atik juga, masih otak-atik strategi. Ini nih Manchester United ini paling cocok dengan model seperti apa dan lain sebagainya. Dan ya, aku melihat pada waktu itu MU cukup bisa memberikan perlawanan ya. Sebagaimana Inter juga memberikan perlawanan di final Liga Champions. Dengan pertandingan yang mungkin lebih memacu adrenalin karena skornya 2-1 gitu. Lebih seru ini final itu kan? Final apa? Secara ini juga derby kan, derby satu kota. Derby satu kota, secara emosional lah ya. Di luar urusan emosi ini dia juga kalau menurutku itu secara permainan itu juga jual beli serangannya itu lebih apa ya, lebih agak di luar dugaan gitu. Ya memang tanpa mengecilkan Inter Milan, Inter Milan juga luar biasa gitu. Dia di final Liga Champions yang pelatihnya juga bukan beda dengan kakaknya ya, si apa namanya Inzaghi yang lain itu. Nader Inzaghi yang punya pengalaman di pengalaman panjang di Liga Champions. Kalau Simone ini kayaknya dulu sebagai pelatih pemain juga tidak banyak ya dia berkiprah di Liga Champions. Dia dulu sebelum melatih Inter kan memang lebih banyak berkutat di Liga Italia, pengalamannya kan di tim-tim kecil kayak Lazio. Tapi fakta menariknya selama memegang tim dan sampai ke final, sebelum bertemu Manchester City, Simone Inzaghi itu belum pernah kalah di final. Oke. Dulu dia menang ya piala kecil-kecilan lah, piala trofi-trofi pendamping di Italia kan, dengan Lazio dan Napoli kalau nggak salah dia dulu. Kalau sebagai pemain saya kurang tahu sih, tapi kayaknya dari potongan rambutnya tipikal gelandang sih itu dia. Cuman apa ya, kalau disebut tadi oleh Mas Sigit, kalau bisa aku simpulkan, Pep ini sebenarnya udah mulai kehabisan cara atau kreativitas untuk mengangkat Manchester City lebih tinggi lagi. Mungkin dia butuh petualangan baru sih. Benar. Makanya dia sempat bilang juga kan kalau situasinya saat ini kontraknya di ujung kan. Dulu waktu Pep pertama kali muncul ke permukaan ketika menggantikan Franz Rijkaard di Barcelona di tahun 2008, itu musim pertamanya tuh fenomenal banget. Benar. Revolusioner kan? Dengan tentu banyak faktor ya yang bisa menjadikan pelatih itu sedemikian hebat. Pelatih yang punya ide jenius kalau tidak punya pemain yang punya tingkat intelijensi yang tinggi juga bakal sia-sia. Nah, dan Pep dan pemain-pemainnya yang didatangkannya itu bisa menunjang apa yang dia inginkan. Sebelum datang Haaland kan permainan City itu enggak seperti yang kita lihat. Benar. Dulu akhirnya mereka ngelepas Sterling, akhirnya mereka ngelepas Gabriel Jesus, penyerang-penyerang yang pada diri mereka itu udah nggak relevan lagi dengan apa yang diinginkan oleh Pep. Bukan karena mereka nggak bagus, pemain bagus dan pelatih jenis itu seperti kalau sering Mas Sigit bilang cembul ketemu botol gitu-gitu lah. Tumbuh ketemu tutup. Iya. Aku mau sosokan bahasa Jawa. Tapi lupa. Ya, benar. Ya tadi mungkin Pep butuh ambisi, butuh gairah baru, karena Pep kan didatangkan dengan maksud memenangkan trofi itu kan, Liga Champions. Karena Manchester City sebagai klub yang dulunya adalah miskin sejarah, berusaha menciptakan sejarah baru dengan ya tentu timbunan uang dari Sheikh Mansur. Tapi kalau menurutku nggak serta-merta hanya sekedar timbunan uang, bro. Betul. City itu juga kalau menurutku ya, ini menurutku lagi-lagi menurutku itu dia secara serius membangun infrastruktur, terus kemudian dia juga secara serius membangun proses regenerasi. Kita juga Foden sendiri kan dia
binaan asli ya dari Akademi. akademia City gitu. Infrastrukturnya luar biasa, gila-gilaan. Dan ini juga bukan kemenangan yang mendadak kalau menurutku gitu. Mereka butuh waktu yang cukup panjang, belajar pemain. Kalau menurutku juga belajar pemainnya City dalam beberapa waktu belakangan itu belajar cerdas sesuai dengan kebutuhan mereka kan. Sepakat. Kenapa kok Haaland gitu? Kenapa kok nggak Mbappe gitu misalkan? Ya pertama Mbappe juga mungkin nggak mau kali ya. Ya kan presiden PSG gitu. Tuan muda kan dia shift malam itu, presiden PSG shift malam gitu. Mungkin nggak mau dia kalau seumpama ketemu dengan pelatih yang ngatur dia kan. Tapi juga suka pemain yang nurut kan. Yeah. Mau disuruh ngapain aja, ditaruh di mana aja, oke kayak gitu. Menyesuaikan dengan strategi gitu. Yang itu nggak cocok lah sama Mbappe misalkan. Tapi meraciknya itu kan keseriusan dia mencari pelatih yang baik. Bangun tim kepelatihannya luar biasa loh. Beberapa waktu yang lalu kan kita pernah diskusi tentang penerapan sport science dalam olahraga. Nah, kebetulan aku di cabur balap sepeda ya, balap sepeda, bukan di bola gitu, cabur balap sepeda. Nah, sekarang itu sport science itu kan sebenarnya sudah berkembang dengan sangat jauh dibandingkan dengan sebelumnya. Sebagaimana era big data tadi yang melahirkan pandit dan pandit wannabe yang bisa mengakses pertandingan highlight. Pertandingan itu bisa membaca pertandingan dari statistiknya saja gitu. Nah ini kan sport science juga berkembang dengan luar biasa. Dia sekarang misalkan ya terpadu banget gitu antara latihan, istirahat, nutrisi dan semacamnya. Sudah bukan 100% hanya berkaitan dengan bakat, tapi juga program-program terstruktur. Nah, dan waktu kita lihat di tim kepelatihan dari City, itu tercermin bahwasannya mereka itu juga sangat peduli dengan hal tersebut gitu. Struktur kepelatihannya kan dibalik Pep Guardiola, itu kalau nggak salah ada 7 atau 6 pelatih dengan tugas-tugas yang spesifik. Termasuk analis pertandingan, dia ada orang khusus untuk itu gitu. Jadi saya bayangin kejeniusan Pep memang terfasilitasi di City. Ya ada Pep City terbantu, ada City Pep juga terbantu. Ya. Belum tentu juga kalau dia sekarang di ngelatih klub Indonesia gitu misalnya. Dengan semua kultur yang dimiliki itu. Atau ngelatih MU yang dapat pemain titipan dari pemain titipan yaitu Harry Maguire. Gak tahu tuh jadi kapten, gak selesai dan semacamnya. Ini bisa jadi tanpa dukungan sistem yang memadai, City pun juga tidak akan sampai di titik ini. Dan pembinaan City itu luar biasa ya. Ini perlu gitu, meskipun mereka sepengetahuan gue belum terlalu banyak memiliki rekam jejak penjualan pemain yang bagus itu. Tapi mereka memproduksi pemain-pemain muda yang luar biasa. Sudah mulai kelihatan sih hasil dari gelontoran uang Syekh Mansur itu tadi. Kalau dibilang uang nggak bisa membeli trofi, mungkin lebih tepat untuk mengatakan uang bisa menciptakan lebih banyak kemungkinan ketimbang ketika kita nggak punya uang. Ya itu benar. Kemungkinan yang realistis itu bisa dipenuhi. Benar. Dulu kan waktu awal-awal dulu City dimiliki oleh ex perdana menteri Thailand loh. Ya, Thaksin ya. Thaksin itu kenapa si Terasil Dangda bisa numpang foto di sana kan. Dan setelah dibeli Syekh Mansur di tahun 2008 itu pelan-pelan, selain yang utama tentu ya namanya klub OKB ya. Ya. Klub OKB pertama pasti beli banyak pemain bintang, pemain baru kan. Waktu itu mereka datangin Tepes, kalau nggak salah Robinho, siapa lagi, Sergio Aguero, yang pada akhirnya perjalanan gelar mereka dimulai di tahun 2013 atau 11 tuh, yang waktu Manchester City lawan KPR yang sampai dengan menit terakhir yang gol sangat fenomenal Aguero itu. Aguero, benar. Itu seiring Liga pertama itu ya. Liga pertama di era Roberto Mancini. Waktu itu strikernya Mario Balotelli. Ya, tipikal striker Bengal. Nah, seiring dengan belanja yang jor-joran itu, yang kalau kayaknya tim manajemen minta ngasih proposal ke Syekh Mansur, kayaknya dia nggak ngelihat lagi, udah beli aja lah. Berapa sih?
seiring dengan itu mereka juga bangun fasilitas akademi yang gila-gilaan. Di awal-awal itu aja kalau nggak keliru ada sekitar 10 sampai 13 lapangan latihan yang mereka buat. Karena mereka menyadari sepak bola modern itu tulang punggungnya itu bukan yang kita lihat di televisi sekarang, tapi ya pembibitan itu tadi. Betul. Kita identitas klub kan nggak terbentuk dengan belanja pemain dari pemain yang udah jadi gitu. Benar. Tapi orang akan melacak akar dari mana sih pemain ini tumbuh, binaan mana sih? DNA-nya gimana? DNA-nya gimana? Jadi DNA pemenang, DNA sejarah itu diciptakan ya lewat akademi itu tadi, termasuk dengan seperangkat yang lain-lainnya gitu, yang termasuk sport science tadi dan sebagainya. Memang semua sepak bola yang modern bukan menuju ke sana lagi, tapi memang sudah berada di situ. Memang sedang berada di situ dan akan terus gila-gilaan lagi gitu. Makanya saya bilang tadi di awal, sepak bola ini sekarang ini bukan lagi sekedar bukan lagi sekedar permainan, tapi udah jadi tontonan, udah jadi dunia bisnis gitu, dunia show. Ya, benar. Dan karena kita juga sudah semakin mudah mengakses informasi, akhirnya yang jadi show-nya itu bukan hanya pertandingannya saja ya. Iya, segala macam hal di balik pertandingan tersebut itu juga bisa dijual menjadi sebuah show yang terpisah. Wah, ini menarik sekali. Dan kalau seumpama kita bicara tentang pola pengembangan klub yang sekarang City lakukan, sepertinya hal yang relatif serupa sedang dibangun oleh Newcastle United. Ya. Kapan-kapan kita akan diskusikan lagi. Insya Allah pekan depan. Bagaimana Mas Gigi? Saya diskusi tentang Newcastle United. Boleh. Oke, siap. Insight apa yang kita dapatkan dari City, Guardiola, Big Data, dan obrolan kita pada sore hari ini? Kalau menurut Mas Gigi? Banyak. Saya juga dapat pencerahan banyak dari obrolan-obrolan dengan Mas Sigit ini, luar biasa. Tapi kalau boleh kita sarikan ya, terutama yang kita bincangkan soal Liga Champions, kemenangan Manchester City ini menurut saya bisa kita katakan masa depan lah. Karena orang lebih suka ketika memilih klub itu bicara tentang masa lalu. Oh, saya suka Manchester United, Barcelona karena mereka punya sejarah yang panjang. Tapi kayaknya generasi sekarang hidup lebih realistis gitu. Kayaknya mereka, wah ini nih Manchester City masa depan nih gitu. Jadi bagi saya perbincangan kita hari ini tuh bagaimana kita bisa menengok mempelajari sebuah klub itu dibangun gitu dengan segala aspek penunjangnya tadi. Agak terbata-bata saya untuk menyimpulkan. Tapi intinya itu Mas. Membangun klub itu dengan membangun masa depannya, bukan mengandalkan masa lalunya. Iya, sejarah itu tentang masa depan lah, bukan lagi masa lalu itu. Insight serupa saya dapatkan ketika kita berbicara tentang nasionalisme pun juga. Nasionalisme itu juga tentang bagaimana mengikat bangsa dengan masa depannya. Bukan lagi berbicara sekedar tentang masa lalunya. Misalkan kayak bicara ya tentang Indonesia. Indonesia adalah dulu ex Hindia Belanda misalnya. Itu kan masa lalu ya. Nah, tapi kita juga perlu nih, terutama generasi-generasi muda yang tidak terikat dengan sejarah secara 4 dimensi gitu, karena mereka hanya membaca secara 2 dimensi gitu. Ya, hanya melihat apa yang ada di buku saja gitu, tidak merasakan secara langsung bagaimana penderitaan-penderitaan untuk mendapatkan kemerdekaan dan sebagainya. Kita perlu menawarkan nasionalisme adalah tentang masa depan. Nasionalisme adalah tentang bagaimana mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki ya demi kejayaan kita bersama. Itu saja dan luar biasa. Akhiri dialog kita pada sore hari ini. Bukan perkara sudah habis bahannya, bukan perkara sudah habis temanya, tapi karena sudah habis mataharinya. Kita ngobrol sama sore dan jelang maghrib ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Makasih Mas Gigi. Matur nuwun Mas Sigit.